Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Roma Fauzia, NIM 0501079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat istilah kata dialek. Secara etimologi, istilah dialek berasal dari kata dialektis dalam bahasa Yunani, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah logat. Kata serapan logat pun bersumber dari bahasa Arab, yaitu lugoh yang artinya denotasi bahasa. Dialek adalah logat bahasa, perlambangan, dan pengkhususan dari bahasa induk. Selain itu juga, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain atau antar anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nugraha dari kelompok 2 dengan NIM 0501201136. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dialek bahasa Cirebon. Dialek bahasa Cirebon merupakan salah satu dialek dari bahasa Jawa yang banyak digunakan oleh masyarakat di daerah Cirebon, Jawa Barat. Dialek ini memiliki ciri khas dalam pengucapan, tata bahasa, dan kosakata yang digunakan. Beberapa ciri khas dari dialek bahasa Cirebon antara lain pengucapan huruf A pada akhir kata seringkali dihilangkan. Contohnya, kata apa diucapkan sebagai ap. Kemudian ada penggunaan kata angger sebagai kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya, angger digunakan sebagai kata kamu atau engkau. Terus ada penggunaan kata nang sebagai kata depan penghubung. Contohnya, saya pergi nang pasar. Nah, yang artinya saya pergi ke pasar. Kemudian ada penggunaan kata go sebagai kata untuk menunjukkan keadaan atau status. Contohnya, dia go menangis, yang artinya dia sedang menangis. Kemudian juga terakhir ada penggunaan kata ku sebagai kata untuk merujuk pada kepala desa atau pemimpin lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Aldin. Saya adalah Korwil dari Korwil Subang. Dan di sini saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu jenis dialek bahasa Cirebon. Jenis itu dibagi 3 ya untuk bahasa Cirebon ini, yang dimana bahasa Cirebon memiliki 3 jenis dialek yang merujuk kepada wilayah penyebutan dari masyarakat. Lalu yang pertama ini adalah dialek Jawareh atau Jawa Sawareh. Dalam dialek ini merupakan bahasa Cirebon yang lazim digunakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Brebes atau sekitar perbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kuningan. Dialek Jawareh ini merupakan gabungan dari separuh bahasa Jawa dan separuh bahasa Sunda. Jenis yang kedua yaitu dialek Arjawinangun. Pada dialek tersebut biasanya dituturkan oleh masyarakat Cirebon di daerah sekitar desa Arjawinangun, Cirebon. Dialek ini cenderung masih asli dan tidak terpengaruh bahasa lain, meskipun tidak bisa dikategorikan sebagai bahasa Cirebon yang baku. Dialek ini juga merupakan dialek yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di kota Cirebon. Benar? Oke, lanjut. Yang ketiga adalah dialek Pleret dan Lor, dan merupakan dialek bahasa Cirebon yang digunakan di wilayah Cirebon serta Kerangkeng Indramayu. Dialek ini dikenal dengan cirinya yaitu penggunaan huruf O yang kental. Nah, mungkin itu doang yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman, dan tadi saya menjelaskan hanya tentang jenis-jenis berbagai jenis dari dialek bahasa Cirebon. Mungkin itu doang yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayulan Sari akan menjelaskan tentang tata bahasa Cirebon. Bahwa dari segi tata bahasa, Cirebon mempunyai bahasanya sendiri yang berbeda dengan tata bahasa Jawa.
pada tata bahasa Cirebon itu mempunyai dua bahasa, yaitu bahasa bebasan dan bahasa bagongan. Tapi tidak berarti bahwa bahasa bebasan itu lebih baik daripada bahasa bagongan. Dan apa sih yang disebut bahasa bebasan itu? Nah, bahasa bebasan itu merupakan bahasa yang dipakai atau tutur bahasa komunikasi raja-raja dengan raja lainnya. Itu yang disebut dengan bahasa bebasan. Berbeda dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu mempunyai 3 tingkatan bahasa yang masing-masingnya itu terbagi menjadi 3 subtingkatan bahasa. Nah, maka bahasa Cirebon hanya ada 2 jenis saja, yaitu bahasa bebasan dan juga bahasa bagongan. Untuk contohnya atau Cirebon itu mempunyai rumus. Contohnya durung, terus rumusnya ditambah kata kerja dan ditambahkan acan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, durung dipangan-pangan acan yang mempunyai arti belum dimakan sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ridwansyah dengan NIM 0501 20 11 51 Korwil Subang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi 4, yaitu tata bahasa daerah Cirebon. Bahasa Cirebon mengakomodasi kata nyong sebagai ragam tutur dalam bahasa Cirebon, walaupun dia bukan kosakata asli Cirebon. Demi menghormati sesepuh dan buyut masyarakat Tegal, Brebes, dan Banyumas yang telah ada sejak zaman dulu, datangnya ke wilayah tanah budaya Cirebon sebagai pedagang dan prajurit. Supali Kasim dalam salah satu tulisannya menjelaskan secara gamblang bagaimana kosakata Tegal Brebes ini bisa masuk ke Indramayu Kulon, yaitu ketika selesainya dibangun rel kereta api dan juga jalan raya. Banyak masyarakat Tegal Brebes yang pergi ke wilayah barat untuk mencari keuntungan dengan pedagang yang membawa ragam tuturnya sendiri. Demikian juga pada wilayah Paklaran Utara Majalengka. Kosakata Tegal Brebes Banyumasan kadang terdengar di sekitar Jati 7 dan Sumberjaya. Semua bisa kita telusuri lewat keturunan dari prajurit Mataram yang enggan pulang karena takut dihukum mati karena gagal menyerang Batavia. Mungkin itu saja dari saya Aldi Ridwansyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Rianti dari Korwil Taraju. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai fonologi bahasa Cirebon. Fonologi adalah ilmu bahasa yang membicarakan tentang bunyi serta organisasi bunyi sebagai unsur-unsur linguistik, tentang proses terbentuknya bunyi, dan juga tentang perubahan bunyi. Bahasa daerah Cirebon yaitu terdiri dari 3 bahasa, salah satunya ada bahasa Jawa. Nah, saya akan membahas sedikit tentang fonologi bahasa Jawa. Umumnya fonologi terbagi menjadi 3, yaitu ada vokal, konsonan, dan semivokal. Yang pertama, bunyi disebut vokal apabila proses terjadinya bunyi tidak ada hambatan pada alat bicara dan hambatan untuk bunyi vokal hanya pita suaranya saja. Vokal dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, gerakan lidah, dan bentuk struktur lidah. Contohnya kata iki yang artinya ini, cili kecil, loro 2, dan turu tidur. Yang kedua ada konsonan. Dikatakan konsonan apabila proses terjadinya terdapat hambatan arus udara pada alat bicara. Dalam bahasa Jawa yaitu konsonan, ada konsonan hambatan letup. Contohnya apikodeta yaitu terjadi bila hambatan artikulator pasif gigi atas seperti papat yang artinya 4, dan darsovelar yaitu terjadi apabila artikulator pasifnya adalah langit-langit lunak seperti kula yang artinya saya, dan gula itu gula. Yang ketiga ada semivokal atau disebut juga dengan vokal non suku kata.
Semivokal dapat membentuk silabel diftong dengan vokal yang penuh. Nah, diftong sendiri yaitu gabungan dua vokal yang diucapkan bersamaan dan menghasilkan satu bunyi. Contohnya adalah au pada kata kerbau dan ai pada kata santai.